Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Anissa Ramadhani, baik Ibu. Hadir Ibu. Farah Sakira, Hadir Ibu. Cinta Dwi Zahwa, Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, hari ini anak-anak buka bukunya, yaitu ada cerita yang judulnya Nenek Moyang Kita. Itu ada di bab 7 ya anak-anak, silakan dibuka. Sudah ketemu? Baik Ibu. Baik, Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, baik hari ini kita akan belajar tentang nenek moyang kita. Anak-anak diminta untuk membaca teks tentang nenek moyang, kemudian anak-anak akan membuat perencanaan tulisan menggunakan Outline. Dan akhirnya kalian akan membacakan draft tulisan kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu membaca dan memahami teks nenek moyang kita. Yang kedua, siswa mampu menulis cerita pendek yang berkaitan dengan nenek moyang mereka berdasarkan ide yang muncul setelah membaca teks. Yang ketiga, siswa mampu melalui proses menulis, mulai dari merencanakan, menulis draft, revisi, hingga menghasilkan tulisan yang rapi dan terstruktur. Yang keempat, siswa dapat mempublikasikan tulisan mereka di depan kelas dan memberikan umpan balik positif kepada teman-temannya. Baik, sekarang anak-anak silakan membaca teks nenek moyang kita secara bergantian, dimulai dari Anissa. Baik, Ibu. Nenek moyang kita. Pernahkah kamu ditanya, kamu orang mana atau asalmu dari mana? Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian lainnya akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya, misalnya Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya, atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalnya, kakek buyutnya dari Jawa dan nenek buyutnya dari Dayak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalnya Pakistan, Tiongkok, Arab, atau negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di daerahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab saya orang Indonesia. Dari suku daerah manapun dia tahu dia atau orang tua dan leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan? Baik, Sejak cukup dahulu Nisa. orang-orang yang sudah Baik, terima kasih Nisa. baik Eh, Ibu. Selanjutnya Cinta. Ibu. Sejak dahulu orang-orang sudah pergi merantau, berpindah dari daerah asalnya di tempat baru mereka menetap, dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba. Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan sebagiannya ke Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah.
Setelah itu, ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Baik. Sejalan dengan makin Terima kasih, berkembangnya Cinta. peradaban dan kebudayaan. Baik, Ibu. Selanjutnya, Faras. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Gambar di bawah ini dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita dahulu. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini? Untuk itu kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan, sejarah, dan proses. Sudah itu. Baik, terima kasih. Nah, jadi kita akan membuat outline dari cerita pendek. Outline itu berisi bagian penulisan, bagian pendahuluan, kemudian isi, lalu penutup. Nah, Nana bisa melihat dari contohnya tadi ya di cerita nenek moyang kita. Nana silakan Ibu beri waktu menulis selama 5 menit untuk menulis eh, tentang cerita pendek yang bertema nenek moyang kita. Baik, Ibu. Udah ya, kita lanjut. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu minta Anissa untuk membacakan outline ceritanya. Baiklah, saya akan menceritakan tentang cerita perjuangan nenek moyang kita dalam melawan penjajahan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan tersebut yaitu siapa nenek moyang kita, pentingnya mengenang perjuangan mereka. Yang kedua itu ada isi. Isi berisi tentang kisah perjuangan nenek moyang melawan penjajah. Contohnya seperti perlawanan Pangeran Diponegoro yang bernama Cutnyadin, strategi nenek moyang dalam mempertahankan kedaulatan, nilai-nilai yang diwariskan seperti keberanian, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Dan yang ketiga ada penutup. Penutup berisi tentang apa yang bisa kita pelajari dari perjuangan nenek moyang, pentingnya menjaga kemerdekaan dan meneruskan semangat perjuangan. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, Faras. Baik, Ibu. Contohnya warisan budaya nenek moyang. Judulnya melestarikan warisan budaya dari nenek moyang. Pendahuluan, apa itu warisan budaya? Contoh warisan budaya dari nenek moyang kita. Yang kedua itu ada isi, jenis-jenis warisan budaya yaitu budaya material, contohnya candi, rumah adat, dan kain tradisional.
budaya non-material, contohnya tarian, lagu daerah, dan cerita rakyat. Contoh pelestarian warisan budaya di Indonesia, tantangan dalam melestarikan budaya. Yang ketiga itu ada penutup, yaitu peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya. Dan pentingnya budaya untuk identitas bangsa. Baik, Ya, Ibu. bagus sekali. Terima kasih, Faras. Selanjutnya, silahkan Cinta. Baik, Ibu. Judulnya adalah Belajar dari Kehidupan Nenek Moyang. Adapun pada pendahuluan berisikan mengapa kita perlu belajar dari nenek moyang dan contoh nilai-nilai luhur yang diwariskan. Kemudian pada bagian kedua yaitu bagian isi berisikan kehidupan nenek moyang yang sederhana namun penuh makna. Seperti hidup selaras dengan alam, gotong royong sebagai cara hidup, kejujuran dan ketulusan dalam bersikap. Dan yang terakhir yaitu pentingnya memahami nilai-nilai tersebut di masa kini. Dan pada bagian ketiga yaitu bagian penutup berisikan bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai nenek moyang dalam kehidupan sehari-hari serta ajakan untuk menjaga dan menghormati warisan nenek moyang. Sekian Ibu. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara merencanakan dan mulai menulis tentang tema nenek moyang kita. Menurut kalian, apa manfaatnya mempelajari ini? Basing aja, weh. Manfaatnya kita menjadi lebih tahu sejarah Indonesia. Bagus. Ya, yang Kita lain lebih mencintai budaya Indonesia, Ibu. bagus. Kita juga bisa mengetahui tentang asal-usul nenek moyang kita, Ibu. Iya, bagus. Bagus semua ya, Nana. Nah, silakan kalian lanjutkan draft tulisan kalian di rumah hingga selesai. Jangan lupa gunakan outline yang sudah kalian buat. Minggu depan kita akan belajar cara merevisi tulisan ya. Baik Ibu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.